Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Rizky. Kemarin kita sudah membahas tentang grafik fungsi logaritma. Sudah selesai. Sekarang kita beralih ke subbab yang selanjutnya, yaitu adalah tentang persamaan logaritma. Ya, untuk persamaan logaritma biasanya ini kita akan menentukan nilai x yang memenuhi suatu persamaan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, ya. Ada beberapa sifat yang harus dipenuhi dalam persamaan logaritma yang akan kita pelajari. Nah, jadi untuk yang di sini sudah Pak Rizky tuliskan ada 5 macam sifat yang secara umum yang akan Pak Rizky tunjukkan di contoh-contoh soal. Nah, untuk kali ini akan Pak Rizky contohkan langsung ke contoh soal yang pertama dan kedua, ya. Nah, fokus kita akan menggunakan sifat yang pertama dan sifat yang ketiga. Untuk yang sifat yang kedua nanti akan kita bahas di video selanjutnya, ya. Jadi intinya kalau kita lihat di sini, ingat bahwa fx maupun gx kuncinya pada numerus dia harus lebih dari 0. Itu kita pegang sebagai kunci. Ada sedikit perbedaan tentang dibandingkan dengan persamaan eksponen sebelumnya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Kita ke contoh soal. Oke. Ya, kita sudah masuk ke contoh soalnya, ya. Ada 2 soal yang akan Pak Rizky selesaikan di sini. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan. Untuk soal yang pertama, logaritma dengan basis 6 numerusnya 2x plus 7 sama dengan logaritma dengan basis 6 numerusnya 13. Nah, sekarang kita operasikan dulu untuk yang nomor 1. Jadi di sini akan Pak Rizky tuliskan terlebih dahulu, ya. 6 log 2x plus 7 sebagai numerus sama dengan 6 log 13. Ingat, untuk yang di luar kiri bentuk logaritma ini, numerusnya ini kan merupakan fungsi 2x plus 7. Maka dia harus memenuhi persyaratan bahwa numerusnya itu harus lebih dari 0, ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini sebelah kanan aja, ya. Jadi kita harus memenuhi persyaratan numerus bahwa numerus lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x plus 7 lebih dari 0. Nah, pertidaksamaan ini akan ekuivalen dengan, langsung aja, ya, x itu lebih dari negatif 7/2, ya. Nah, selanjutnya akan kita cari nilai x-nya. Kita akan uji dengan syarat numerusnya tadi, apakah nilai x-nya lebih dari negatif 7/2. Apabila dia memenuhi syarat, berarti x itulah yang merupakan penyelesaian persamaan untuk soal yang pertama. Oke, kita langsung lanjut, ya. Jadi karena ini basisnya sudah sama-sama 6, maka kita bisa menyamakan numerusnya untuk ruas kiri dan ruas kanan. Maka persamaan ini akan ekuivalen dengan 2x plus 7 sama dengan 13, ya. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan 7, berarti 2x sama dengan 13 dikurangi 7 berarti 6. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga x sama dengan 6 dibagi 2 yaitu adalah 3, ya. X sama dengan 3. Nah, karena kita sudah menentukan nilai x-nya sama dengan 3, jelas bahwa 3 itu lebih dari negatif 7/2. Maka x sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari persamaan yang nomor pertama. Oke, jadi kita harus menguji nilai x dulu terhadap persyaratan numerusnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2, ya. Di sini Pak Rizky tuliskan untuk nomor 2 dulu bahwa logaritma dengan basis 6 dengan numerusnya adalah bentuk kuadrat, x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 1. Oke, jadi kita harus menyelesaikan terlebih dahulu persyaratan numerusnya bahwa dia harus lebih dari 0. Jadi kita tuliskan di sebelah sini, ya. X kuadrat
dikurangi 3x ditambah 4 lebih dari 0. Oke. Nah, di sini kan bisa kita ubah menjadi suatu bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi kita faktorkan bentuk kuadrat ini, maka akan ekuivalen dengan, langsung aja ya, x ditambah 1 dikalikan dengan x dikurangi 4 ya. Oh maaf, ini Pak Rizky salah soal sebentar. Ini harusnya negatif ya. Maaf, ini harusnya negatif. Bentar, ada sedikit kesalahan. Oke, Pak Rizky ulang soalnya ya, bahwa 6 log x kuadrat min 3x dikurangi 4 ya. Jadi di sini kita selesaikan untuk persyaratan nomorusnya terlebih dahulu. X kuadrat dikurangi 3x kurangi 4 kan bentuk kuadrat. Jadi bisa kita ubah menjadi bentuknya, yaitu adalah x plus 1 dikalikan dengan x min 4 lebih dari 0 ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangan terlebih dahulu ya. Kita uji coba. Ini berarti akarnya yang pertama adalah negatif 1, yang kedua yaitu adalah 4. Kita uji dengan 0 ya. Karena 0 itu bukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini, berarti penyelesaiannya yaitu adalah daerah yang kurang dari negatif 1 dan lebih dari 4 ya. Nah, jadi persyaratan untuk nomorusnya bahwa dia harus x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 4. Nggak perlu Pak Rizky ulangi lagi untuk pertidaksamaan kuadrat ya, kan sudah dipelajari di SMP kelas 9 ya. Kita faktorkan terlebih dahulu, kemudian kita ambil salah satu contoh bilangan, misalnya 0. Apakah 0 memenuhi pertidaksamaan ini? Kalau kita substitusikan nilai 0 kan jadinya kan negatif 4 lebih dari 0. Jelas ini bukan penyelesaiannya, berarti yang penyelesaiannya bukan daerah yang 0, yaitu yang kurang dari negatif 1 atau lebih dari 4. Oke, ini baru persyaratan nomorusnya. Nah, sekarang kita akan balik ke bentuk logaritmanya. 1 ini kan bisa kita ubah dengan basis 6, itu adalah 6 log 6. Berarti persamaan ini akan ekuivalen 6 log x kuadrat dikurangi 3x min 4 sama dengan 6 log 6. Nah, karena basisnya sudah sama-sama 6, sekarang kita tuliskan kedua numerusnya sehingga persamaan ini ekuivalen dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 6 ya. Nah, kita kurangi kedua ruas dengan 6, berarti kita dapatkan persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x ya dikurangi 10 karena negatif 4 dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita cari faktor kuadratnya. Nah, faktor kuadratnya yaitu kan adalah x tambah 2 dikalikan dengan x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh akar persamaan kuadratnya yaitu adalah x sama dengan negatif 2 ataunya gini nggak apa-apa ya, atau x sama dengan 5. Nah, sekarang kita uji. Nah, untuk x sama dengan negatif 2. Nah, jelas dia kan kurang dari negatif 1. Jelas bahwa ada pernyataan negatif 2 kurang dari negatif 1 ini benar. Jadi untuk x sama dengan negatif 2 ini merupakan penyelesaian. Kemudian untuk yang kedua, x sama dengan 5, jelas bahwa 5 itu lebih dari 4. Nah, artinya x sama dengan 5 merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaian untuk nomor 2 yaitu adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 5. Oke, itu aja dari video pembelajaran Pak Rizky. Akan kita lanjutkan persamaan logaritma untuk video selanjutnya. Semoga dapat membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.